Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang dianggotai oleh Kezia Arista Korompis dan Sofi Sophia dari kelas 1F Prodi Manajemen Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan mengenai mata kuliah Matematika Ekonomi materi matriks. Yang akan kami jelaskan adalah pertama matriks, 2. Pengoperasian matriks, ketiga bentuk kas matriks, keempat pengubahan matriks, kelima determinan, adjoint, dan inverse matriks, keenam penyelesaian persoalan SPL dengan matriks, dan ketujuh penerapan matriks. Baik, kita langsung masuk saja ke materi pembahasan pertama, yaitu matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom yang ditempatkan pada kurung biasa atau kurung siku. Berikut merupakan contoh matriks A. Baris yaitu elemen-elemen horizontal. Pada matriks ini, baris 1 adalah 2, 1. Sedangkan baris 2 adalah 5, min 2. Kolom adalah elemen-elemen vertikal. Pada matriks ini, kolom 1 adalah 2, 5, dan kolom 2 adalah 1, min 2. Nah, keempat bilangan ini merupakan elemen matriks. Elemen matriks ditulis A, X, Y, di mana A merupakan elemen matriks A, X merupakan baris matriks A, dan Y merupakan kolom matriks A. Kemudian, pada matriks terdapat juga ordo matriks. Ordo matriks merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo matriks ditulis A, M dikali N. A adalah matriks A, M merupakan jumlah baris, dan N adalah jumlah kolom. Penulisan ordo matriks dan elemen matriks seringkali tertukar karena cara penulisannya yang mirip. Jika variabel ditulis kapital dan ada tanda pengalinya, maka merupakan ordo matriks. Seperti pada contoh A 2 kali 2, artinya matriks A terdiri atas 2 baris dan 2 kolom. Jika variabelnya ditulis dengan huruf kecil dan tidak ada tanda pengalinya, maka merupakan elemen matriks. Seperti pada contoh A 2, 2, artinya elemen matriks A pada baris kedua dan kolom kedua. Nah, elemen yang masuk kriteria tersebut adalah min 2. Pembahasan selanjutnya yaitu pengoperasian matriks. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Caranya yaitu cukup dengan menjumlahkan atau mengurangi elemen-elemen yang seletak. Pada operasi ini, ordo matriks haruslah sama. Sifat yang berlaku dalam operasi ini adalah identitas, komutatif, dan juga asosiatif. Berikut merupakan contoh operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Diketahui matriks A adalah 4, 2, 1, 3 dan matriks B yaitu 5, 4, 2, 6. Tentukan nilai A ditambah B dan juga A dikurangi B. Yang pertama A ditambah B. Caranya cukup dijumlahkan saja elemen-elemen yang seletak. 4 ditambah 5 yaitu 9. 2 ditambah 4 yaitu 6. 1 ditambah 2 yaitu 3. Dan 3 ditambah 6, 9. Lalu A dikurangi B. Caranya juga sama, langsung dikurangi saja elemen-elemen yang seletak. 4 dikurangi 5 yaitu min 1. 2 dikurangi 4 yaitu min 2. 1 dikurangi 2 yaitu min 1. Dan 3 dikurangi 6 yaitu min 3. Selanjutnya adalah perkalian skalar dengan matriks. Caranya yaitu langsung mengalihkan koefisien skalar pada setiap elemen-elemen matriks. Pada operasi ini berlaku sifat komutatif dan juga distributif. Berikut merupakan contoh soal perkalian skalar dengan matriks. Diketahui matriks A 3, 2, X, 4, 5, Y. Tentukan nilai B jika B sama dengan 3A. Nah, untuk menentukan nilai B, langsung saja kalikan 3 pada setiap elemen-elemen matriks A. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. 3 kali X, 3X. 3 kali 4, 12. 3 kali Y, 3Y.
dan 3 kali 5, 15. Selanjutnya, perkalian matriks dengan matriks. Caranya yaitu mengalihkan baris matriks A dengan kolom matriks B. Pada operasi ini, kolom matriks A jumlahnya harus sama dengan baris matriks B. Sifat-sifat yang berlaku diantaranya asosiatif, identitas, dan distributif. Berikut merupakan contoh soal perkalian matriks dengan matriks. Diketahui matriks A 1, 3, 0, 0 dan matriks B 0, 2, 1, 1. Tentukan nilai A dikali B. Kuncinya dalam mengalihkan matriks dengan matriks adalah baris kali kolom. Tiap-tiap baris matriks A dikalikan pada tiap-tiap kolom matriks B. Sehingga dari perhitungan tersebut dihasilkan matriks baru yaitu 3, 5, 0, 0. Setelah mempelajari pengoperasian matriks, lanjut ke pembahasan ketiga yaitu bentuk khas matriks. Bentuk-bentuk khas matriks. Bentuk-bentuk khas matriks diantaranya yaitu yang pertama matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Lalu matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Matriks bujur sangkar disebut juga matriks persegi. Lalu matriks skalar, yaitu matriks yang diagonalnya bernilai sama. Kemudian matriks identitas, yaitu matriks skalar yang elemen diagonalnya bernilai 1. Selanjutnya, matriks diagonal, yaitu matriks bujur sangkar yang elemen di luar diagonalnya bernilai 0. Kemudian, ada juga matriks simetrik. Matriks simetrik adalah matriks bujur sangkar yang sama dengan ubahannya. Ubahannya disebut juga transpos, nanti akan dipelajari lebih lanjut. Matriks simetrik miring yaitu matriks bujur sangkar yang sama dengan negatif ubahannya. Lalu, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas yaitu matriks bujur sangkar yang elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Lalu matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang elemen di atas diagonalnya bernilai 0. Pembahasan selanjutnya adalah pengubahan matriks. Matriks pengubahan atau disebut juga transpos matriks adalah matriks yang didapatkan dengan mengubah baris jadi kolom atau kolom jadi baris. Jika ordo matriks A adalah M kali N, maka ordo matriks A transpos adalah N kali M. Contoh soalnya yaitu diketahui matriks A 1, 2, 3, 5, 1, 2. Tentukan transpos matriks A. Nah, untuk itu langsung saja baris pertama dijadikan kolom pertama, baris kedua dijadikan kolom kedua, dan baris ketiga dijadikan kolom ketiga sehingga diperoleh A transpos 131, 252. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai determinan, adjoint, dan inverse matriks. Determinan matriks adalah suatu bilangan real yang diperoleh dari suatu proses dengan aturan tertentu terhadap matriks bujur sangkar. Determinan matriks A ditulis dengan tanda det, kurung buka A, kurung tutup atau det A atau A yang diapit dengan vertikal bar. Sifat determinan ada 4, yaitu determinan A transpos sama dengan determinan matriks A. Lalu yang kedua, determinan K dikali matriks A, K suatu konstanta sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Lalu ketiga, determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Lalu yang keempat, determinan A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A. Selanjutnya, determinan matriks ordo 2 kali 2. Jika A 2 kali 2 sama dengan A, B, C, D, maka determinan A sama dengan A, B, C, D sama dengan A, D dikurang B, C. Contoh soalnya adalah tentukan determinan dari matriks A sama dengan 1, 3, 3, 7. Maka determinan A sama dengan 1, 3, 3, 7 sama dengan 7 yang didapat dari 1 kali 7 dikurang 9 yang didapat dari 3 kali 3. 7 kurang 9 sama dengan negatif 2. Determinan matriks ordo 3 kali 3. Saya akan menjelaskan langsung contoh soalnya. Tentukan determinan dari matriks A ordo 2
3, 2, 1, 2, negatif 1, negatif 1, 0, 1. Nah, determinan A sama dengan, lalu masukkan matriks sesuai dengan soal, lalu tambahkan 2 kolom awal matriks ditulis ulang di luar matriks seperti yang digambar. Lalu cara penyelesaiannya adalah matriks A sama dengan, nah pertama kita akan kali secara menyilang kolom yang digaris pink, lalu jumlahkan. Jadi 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4, ditambah 1 kali 0 kali 2 sama dengan 0, ditambah negatif 1 dikali 3 dikali negatif 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan kalikan kolom dari arah berlawanan yang berwarna hijau lalu dikurang. Jadi dikurang negatif 1 dikali 2 dikali 2 sama dengan negatif 4, dikurang 2 dikali 0 dikali negatif 1 sama dengan 0, negatif 1 dikurang 1 dikali 3 dikali 1 sama dengan 3, sama dengan hasil dari 4 ditambah 0 ditambah 3 dikurang negatif 4 dikurang 0 dikurang 3 sama dengan 8. Jadi determinan matriks A adalah 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adjoint. Yang pertama adalah adjoint matriks 2 kali 2. Rumusnya adalah A 2 kali 2 sama dengan matriks A, B, C, D diubah menjadi adjoint matriks A menjadi, jadi yang A dan D itu ditukar, lalu untuk B dan C itu dijadikan menjadi negatif. Jadi adjoint matriks A sama dengan D, negatif B, negatif C, dan A. Contoh soalnya adalah tentukan adjoint dari matriks A sama dengan elemen 1, 3, 3, 7. Adjoint matriks A sama dengan 7, negatif 3, negatif 3, 1. Selanjutnya ada adjoint matriks 3 kali 3. Saya akan menjelaskan langsung dari contoh soal. Tentukan adjoint dari matriks A sama dengan yang berelemen 3, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2. Langkah pertama adalah mencari kofaktor dari matriks A. Untuk mencari kofaktor dari matriks A, baris pertama kolom pertama adalah dengan menutup baris pertama kolom pertama. Nah, yang tidak tertutup itu adalah kofaktor dari baris pertama kolom pertama. Itu adalah 1, 1, dan 2, 2. Begitu juga selanjutnya, yaitu pada baris pertama kolom kedua ditutup dan sisanya menjadi kofaktor, yaitu 2, 1, 6, 2. Tapi ingat, dalam matriks ordo 3 kali 3 itu memiliki aturan plus dan minus. Jadi yang pertama itu plus, kedua minus, dan ketiga plus, dan seterusnya dapat dilihat sesuai dengan rumus digambar. Setelah mendapatkan semua kofaktor, kita tinggal menyelesaikan kofaktor tersebut dengan rumus AD min BC. Rumus tersebut berasal dari determinan matriks ordo 2 kali 2. Nah, caranya adalah 1 kali 2 dikurang 2 kali 1, yang hasilnya adalah 2 kurang 2 adalah 0. Nah, yang selanjutnya baris 1 kolom 2 yaitu 2 kali 2 dikurang 6 kali 1, jadi 4 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Dan karena ketentuan kofaktor baris pertama kolom kedua aturannya adalah minus, jadi minus X minus dikali minus hasilnya adalah positif 2. Begitu juga seterusnya. Setelah kita mendapat kofaktor dari A, selanjutnya mencari adjoint A. Jadi kofaktor yang kita dapat diubah jadi adjoint A. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mentransposkan kofaktor A. Dapat dilihat pada baris pertama kofaktor A itu ada elemen 0, 2, negatif 2. Nah, ketika berubah menjadi matriks adjoint A, maka baris akan berubah menjadi kolom. Begitu juga pada baris kofaktor kedua yang menjadi kolom matriks 2 dan kofaktor baris ketiga menjadi kolom matriks 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inverse matriks. Rumusnya adalah A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A adjoint A.
Soalnya adalah tentukan inverse dari matriks A sama dengan ordo elemen 1, 3, 3, 7. A pangkat negatif 1 sama dengan 1, determinan A adjoin A sama dengan 1 per AD min BC. Jadi adjoinnya adalah D min B min C dan A sesuai dengan adjoin ordo 2 kali 2. Jadi D dan A dan D itu ditukar dan min B dan min C itu dijadikan negatif. Jadi pembahasannya adalah 1 per AD min BC, berarti AD-nya itu kan 7 kali 7 dan 1, berarti 7 kali 1 sama dengan 7 min BC. BC-nya adalah min 3 dikali min 3 menjadi 9, jadi 1 per 7 kurang 9. Lalu hasilnya adalah 1 per 7 dikurang 9 adalah negatif 2. Jadi 1 per negatif 2 adjoin 7 negatif 3, negatif 3, 1. Lalu dikali skalarkan, jadi koefisiennya itu dikali ke setiap elemen. Jadi 1 dikali 7, 1 dikali negatif 3, dan negatif 2 dikali negatif 3, dan negatif 1 dikali 1. Jadi hasilnya 7 per negatif 2, 3 per 2, 3 per 2, 1 per negatif 2. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah penyelesaian persoalan ekonomi dengan matriks. Penyelesaian SPL dengan metode Cramer. Metode ini menggunakan determinan suatu matriks dan matriks lain yang diperoleh dengan mengganti salah satu kolom dengan vektor yang terdiri dari angka di sebelah kanan persamaannya. Dari rumus di sini, XI sama dengan variabel ke I yang tidak diketahui dalam suatu seri persamaan. Lalu matriks A sama dengan determinan dari matriks koefisien. Matriks AI sama dengan determinan dari matriks khusus yang dibentuk dari matriks koefisien asalnya dengan mengganti kolom dari koefisien XI dengan vektor kolom dari konstanta. Penyelesaian SPL dengan metode Cramer. Di sini saya akan menjelaskan langsung dengan contoh soal. Soalnya adalah permintaan dan penawaran suatu barang ditunjukkan oleh fungsi berikut. QS sama dengan min 5 ditambah 3P dan QD sama dengan 10 dikurang 2P. Berapakah harga dan kuantitas keseimbangan produk tersebut? Pembahasannya adalah persamaan dirubah menjadi QS dikurang 3P sama dengan min 5 dan QD ditambah 2P sama dengan 10. Nah, itu dapat dari mana? Jadi itu 3P dipindahkan ke kiri dan berubah menjadi negatif. Makanya jadi QS dikurang 3P sama dengan min 5. Nah, kalau yang QD itu negatif 2P dipindahkan ke kiri berubah jadi positif 2P. Makanya jadi QD ditambah 2P sama dengan 10. Nah, dalam bentuk matriks menjadi matriks 1, min 3, 1, dan 2 didapat dari QS min 3P dan QD tambah 2P. Lalu matriks Q dan P adalah yang akan dicari. Lalu matriks negatif 5 dan 10 didapat dari QS dikurang 3P sama dengan 5 dan QD ditambah 2 sama dengan 10. Nah, penyelesaian dengan metode Cramer adalah A sama dengan matriks 1, negatif 3, 1, 2 diselesaikan dengan rumus AD min BC. Jadi determinan A sama dengan 1 dikali 2 dikurang negatif 3 dikali 1, hasilnya adalah 5. Jadi determinan A adalah 5. Nah, untuk matriks A1 didapat dari B kolom pertama dan A kolom kedua. Cara menghitungnya sama dengan determinan A menggunakan rumus AD min BC. Jadi min 5 dikali 2 dikurang min 3 dikali 10, hasilnya adalah 20. Jadi hasil dari determinan A1 adalah 20.
Selanjutnya kita akan mencari determinan A2. A2 sama dengan matriks 1, min 5, 1, 10. Didapat dari A kolom pertama dan B kolom pertama. Cara menghitungnya juga menggunakan rumus AD min BC. Jadi determinan A2 sama dengan 1 dikali 10 dikurang min 5 dikali 1 sama dengan 15. Jadi hasil dari determinan A2 adalah 15. Maka besaran P dan Q adalah Q sama dengan determinan A1 per determinan A sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Lalu jadi Q-nya adalah 4. Dan untuk P sama dengan determinan A2 per determinan A sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi hasil dari P adalah 3. Materi terakhir adalah tentang penerapan matriks masukan dan keluaran. Penerapan matriks input dan output. Analisis output dan input merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling berkaitan antara sektor atau kegiatan ekonomi. Ada dua jenis, yaitu matriks transaksi dan kedua matriks teknologi. Yang pertama adalah matriks transaksi, menganalisis input dan output dengan menyusun suatu tabel yang berisi output suatu sektor yang terdistribusi ke sektor lain sebagai input dan ke pengguna akhir sebagai barang konsumsi. Di sini adalah contoh dari matriks transaksi perekonomian suatu negara amarta. Nah, cara menghitungnya dari samping adalah dari seluruh output sektor pertanian atau total output dari sektor pertanian adalah 200. Nah, digunakan untuk sektor sendiri sebagai input sebesar 400 dan digunakan untuk sektor industri sebesar 70 dan digunakan untuk sektor jasa sebesar 10. Jadi permintaan akhirnya adalah 80, senilai 80. Nah, begitu pula untuk sektor industri dan sektor jasa, cara menghitungnya sama dengan sektor pertanian tadi. Nah, kalau untuk menghitung dari bawah, dari seluruh output sektor pertanian senilai 200, 40 digunakan untuk sektor sendiri, 30 berupa input dari sektor industri, 20 berupa input dari sektor jasa, dan 110 berupa nilai tambah sektor pertanian tersebut atau disebut input primer. Yang kedua adalah matriks teknologi, suatu rasio yang menjelaskan jumlah atau nilai keluaran sektor I yang diperlukan sebagai masukan untuk menghasilkan satu unit keluaran di sektor J. Rumusnya adalah AIJ sama dengan XIJ per XJ. Jika nilai masing-masing unsur dalam matriks transaksi tersebut bagi terhadap nilai jumlah baris dan kolom, misalnya XIJ dibagi XJ atau X2J dibagi XJ, maka diperoleh suatu rasio yang disebut koefisien input. Sekian penjelasan dari kelompok 11. Maaf bila terdapat kesalahan dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.